Timnas Thailand U23 tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang di wilayah Jakarta, Indonesia untuk ikut serta di Piala AFF U23 2025 sekitar 12-14 Juli 2025. Apakah disambut dengan tarian reog Ponorogo dan langsung jalan-jalan ke menikmati wisata Monas dan Ancol kah? Ini baru pelatih top kelas Eropa udah debut di Ajax Amsterdam di usia 17 tahun gitu loh. Keputusan cerdas diambil Gerald van den Berg untuk timnas U23 jelang Piala AFF U23 2025 sampai lakukan hal gila ini demi hindari pemain cedera. Kira-kira apa ya? Dasar gak tahu malu, media Malaysia tuduh supporter timnas Indonesia pernah lempari botol pemain Malaysia. Kok bisa? Yuk tonton video sampai selesai. Selamat datang di ID Sport, channel berita sepak bola Indonesia. Welcome to ID Sports. For the latest Indonesian football news, subscribe now and don't miss out. Timnas Thailand U23 tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Jakarta, Indonesia untuk menjalani turnamen termegah di Galaksi Bima Sakti Piala AFF U23 2025 sekitar 12-14 Juli 2025. Sementara itu, di sisi lain, pentas sepak bola muda Asia Tenggara Piala AFF U23 2025 diprediksi akan menghadirkan persaingan yang sangat ketat. Salah satu sinyalnya datang dari pelatih timnas Thailand U23 Thawachai Damrom Ongtrakul yang sudah mulai memetakan kekuatan calon lawan mereka. Coach Wang, begitu ia akrab disapa, secara terang-terangan menyebut timnas Indonesia U23 dan Vietnam sebagai dua lawan paling berbahaya dalam turnamen kali ini. Ia memberi perhatian khusus pada kesiapan matang Vietnam serta keuntungan besar Indonesia sebagai tuan rumah. Di sisi lain, timnas Indonesia U23 yang kini berada di bawah kendali pelatih Gerald van den Berg juga sedang melakukan persiapan intensif. Garuda Muda membawa ambisi besar merebut kembali mahkota juara di depan ribuan pendukungnya sendiri. Atmosfer yang panas dan penuh semangat ini jelas menjadi salah satu daya tarik turnamen tahun ini. Yang menarik, komentar Coach Wang menambah bumbu dalam dinamika persaingan. Ia bahkan mengaku penasaran dengan komposisi pemain yang akan diturunkan Indonesia. Dalam pandangannya, Indonesia dan Vietnam adalah dua tim yang memiliki peluang paling besar untuk mengangkat trofi AFF U23 2025. Pesaing utama adalah Vietnam yang telah berlatih selama 2 bulan untuk turnamen ini. Begitu pula timnas Indonesia sang tuan rumah, ujar Coach Wang seperti dikutip dari thairat.co.th. Meski Thailand tidak berada di grup yang sama dengan Indonesia dan Vietnam, Coach Wang tetap mengedepankan kewaspadaan. Ia sangat menyadari keunggulan non-teknis Indonesia sebagai tuan rumah serta betapa seriusnya Vietnam mempersiapkan tim mereka. Tak hanya itu, Coach Wang juga menyinggung satu aspek yang cukup sensitif namun menarik dari skuad Garuda Muda, kemungkinan kehadiran pemain naturalisasi. Ia mengungkapkan rasa penasarannya apakah timnas U23 akan meniru langkah tim senior yang sukses dengan kekuatan pemain keturunan. Saya tidak tahu apakah mereka akan menggunakan pemain naturalisasi mereka seperti timnas seniornya untuk bermain di turnamen ini atau tidak, lanjutnya.
Pernyataan ini tentu membuka ruang spekulasi. Akankah Indonesia U23 mengandalkan pemain naturalisasi untuk memperkuat skuad atau justru tampil murni dengan talenta lokal? Bagaimana menurut kamu? Apakah Indonesia layak jadi favorit juara seperti yang dikatakan pelatih Thailand dan seberapa besar pengaruh pemain naturalisasi bagi Garuda Muda? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Jelang perhelatan ASEAN U23 Championship 2025, pelatih timnas Indonesia U23, Gerald Vandenberg, membuat keputusan yang cukup mengejutkan. Tidak akan ada laga uji coba sebelum turnamen dimulai. Timnas Indonesia U23 dijadwalkan memulai langkahnya di turnamen ini dengan melawan Brunei pada Selasa 15 Juli, disusul laga melawan Filipina pada Jumat 18 Juli, dan terakhir menghadapi lawan berat Malaysia pada Senin 21 Juli. Saat berbicara kepada wartawan sebelum sesi latihan di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis malam, pelatih asal Belanda itu mengungkapkan alasannya. Ia memilih untuk mengadakan laga internal 11 lawan 11 sebagai pengganti uji coba eksternal. Fokus utamanya adalah menguji strategi dan menilai kemampuan para pemain tanpa harus menambah risiko cedera. Sejujurnya, saya pikir itu bagus. Saya pikir kami tidak butuh itu, laga persahabatan, karena saya pikir para pemain dalam kondisi yang baik, kata legenda sepak bola Belanda tersebut. Mereka bisa bermain 11 lawan 11 dengan skuad kami sendiri, jadi kami bisa mengatasi masalah cedera. Keputusan ini tentu memunculkan pro dan kontra. Di satu sisi, menghindari cedera memang menjadi prioritas, apalagi mengingat jadwal pertandingan yang padat. Namun, di sisi lain, absennya uji coba bisa saja bisa membuat tim kurang teruji secara kompetitif menghadapi lawan sesungguhnya. Dalam sesi latihan kali ini, skuad Garuda Muda telah mengerucut menjadi 25 pemain terdiri dari 4 kiper dan 21 pemain outfield setelah sebelumnya berjumlah 28. 3 nama yang dipastikan tidak masuk daftar lanjutan adalah Ahmad Wadil dari Malut United, Frankie Misa dari Bayangkara Presisi Lampung FC, dan Rahmat Syawal dari PSIS Semarang. Lalu, bagaimana dengan skuad final? Ketika ditanya soal itu, Vandenberg sudah punya bayangan, tapi memilih untuk menahan diri. Skuad final kita harus lihat, karena tentu saja ada sesuatu dalam pikiran saya. Tapi yang terpenting adalah kita tidak mendapatkan terlalu banyak pemain yang cedera. Jadi, kita harus mengurus itu. Jika semua orang fit, saya sudah tahu, tapi saya tidak akan mengatakannya, tuturnya. Keputusan ini membuka ruang diskusi menarik. Apakah laga internal cukup untuk menguji kesiapan tim, atau seharusnya ada 1-2 pertandingan uji coba melawan lawan eksternal sebagai pemanasan? Menurut kamu, apakah keputusan Vandenberg untuk tidak menggelar uji coba merupakan langkah tepat? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Media Malaysia mulai soroti supporter Indonesia jelang ASEAN Cup U23 2025, ngaku pemainnya pernah diserang. Belum juga turnamen dimulai, tensi panas antara Indonesia dan Malaysia di ASEAN Cup U23 2025 mulai terasa. Media Malaysia, New Straits Times, mulai melontarkan kekhawatiran soal keamanan supporter dan pemain mereka saat berlaga di tanah air. Seperti diketahui, turnamen ini akan digelar pada 15 hingga 29 Juli 2025 dengan Indonesia didapuk sebagai tuan rumah.
Timnas U23 Malaysia yang dilatih oleh Nafuzi Zain tergabung di grup A bersama Indonesia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Namun belum juga tampil di lapangan, publik negeri jiran sudah merasa tertekan usai mengetahui tiket laga Indonesia vs Malaysia pada matchday ketiga 20 Juli telah ludes terjual. Laga panas tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGK yang berkapasitas lebih dari 80.000 penonton. Atmosfer masif seperti ini tampaknya membuat kubu Malaysia cukup was-was. Tim Macan Muda memulai kampanye grup A melawan Filipina pada 15 Juli, tulis New Straits Times. Setelah itu, mereka akan menghadapi Brunei pada 8 Juli dan tuan rumah Indonesia pada 20 Juli. Dilaporkan bahwa tiket laga Malaysia vs Indonesia telah terjual habis, sehingga menimbulkan kekhawatiran imbuh media tersebut. Kekhawatiran ini diperkuat oleh pengalaman masa lalu yang menurut mereka masih membekas. Media itu menyebut bahwa pada tahun 2019 dalam 2 ajang berbeda, pemain dan supporter Malaysia disebut pernah menjadi korban serangan di Indonesia. Rivalitas Malaysia dengan Indonesia belakangan ini semakin rumit, tulis New Straits Times. Selama kualifikasi Piala Dunia di Jakarta pada 5 September 2019, supporter Malaysia diserang oleh supporter Indonesia. Pada tahun 2019, Timnas U19 Malaysia dilempari batu dan botol oleh supporter Indonesia. Tepatnya di semifinal Piala AFF U19 di Sidoarjo, lanjut laporan tersebut. Munculnya isu keamanan ini tentu mengundang tanda tanya. Pasalnya, sepak bola Indonesia terus berkembang dan semakin profesional, termasuk dalam aspek penyelenggaraan pertandingan dan keamanan stadion. Rasanya cukup berlebihan jika kekhawatiran soal keselamatan terus dibawa ke permukaan, apalagi tanpa konteks yang lebih seimbang. Saat ini, PSSI dan panitia lokal terus memperketat pengamanan dan memastikan semua pertandingan berlangsung aman, tertib, dan kondusif untuk semua pihak, termasuk supporter lawan. Bagaimana menurutmu? Apakah kekhawatiran media Malaysia soal supporter Indonesia masuk akal atau justru terlalu dilebih-lebihkan? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar.